merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Ayorers, rata-rata semua para yang on top atau narasumber yang sudah saya undang di program yang on top Metro TV ini memiliki satu kesamaan. Yang saya notice ya, at least mereka itu tahu apa yang mereka cintai dan mereka melakukannya. So they do what they love. Nah tapi sayangnya merupakan sebuah kenyataan bahwa ketika saya keliling Indonesia, saya ketemu banyak anak-anak muda, apakah mahasiswa atau even orang-orang yang udah kerja yang seringkali bertanya ke saya, Mas Billy, passion tuh apa sih? Kemudian, Mas Billy, gimana cara taunya passion saya itu apa? Nah, sore hari ini saya akan bertemu dengan seseorang yang menurut saya bertanggung jawab akan kegalauan yang terjadi di masyarakat. Karena dia ini adalah seseorang yang memperkenalkan dan mempopulerkan, in my opinion, kata passion itu. So, setengah jam ke depan saya akan menggali apa itu passion dan gimana cara tahu passion kita itu apa. This is yang mantap. Pemahaman seseorang tentang karir terkadang hanya berpatok pada uang, jabatan, dan fasilitas. Tidak sedikit pula orang yang terjebak dalam rutinitasnya saat bekerja. Melalui data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pengangguran tahun lalu sekitar 7,25 juta orang, yang mayoritas berasal dari lulusan perguruan tinggi. Begitu banyak pameran pekerjaan digelar di Jakarta dan di berbagai kota besar lainnya. Peran internet pun juga turut membantu banyak orang untuk mencari pekerjaan. Lalu, apa yang salah? Rene Suardono mencoba menyingkap tabir di balik semua kegalauan para pencari kerja. Dikenal sebagai career coach, penulis buku, dan aktif berbagi di banyak kampus dan job fair, Rene mencoba membagikan pemikirannya bahwa fokus karir adalah kebahagiaan. Insting Rene sebagai career coach membawanya pada sebuah pemikiran bahwa ada 3 unsur yang jika diaplikasikan kepada pekerjaan kita akan bersinergi positif dalam menuju sebuah kesuksesan. Apa itu? Hai Ores. Pada sore hari ini saya sudah bersama dengan seseorang yang semua orang udah tahu lah ya, nggak usah disebut lagi namanya ya. Rene Suardono, nggak boleh dipanggil Mas ya? Iya. Nggak boleh dipanggil Mas? Om awas ya. Atau Om. Oke, Rene, semua orang udah tahu seorang Rene Suardono. Okay? Serius. Serius. Minum dulu terus. Semua Yoters sudah tahu. Nah, yang mungkin Yoters nggak tahu adalah dulunya tuh ngapain sih? Tetap sama ya, Bill ya. Masuk ke ekonomi juga karena tersesat ya. Dulu kan masuk yang jalur namanya sekarang apa sih, UMPTN ya, zaman gue dulu lupa deh. Ketahuan umur nih ya. Dan di situ ada, gue inget banget Bill, gue hitung ya. Jurusan tuh nggak ada berapa? Berapa? 673. Gue itu 90%-nya nggak ngerti itu apa. Dan semuanya pada bilang katanya paling keren itu kalau ngambil dokter. Oh iya, insinyur. Of course. Ya kalau masih diterima asal di perguruan tinggi negeri, ekonomi lah. Ya kan? Ya kan? Jadi gue pikir gini, dokter nggak tertarik, ya kan?
Kenapa putih nggak match sama nggak ada gue. potongan juga. Warnanya nggak cocok kan. Engineer kotor oli dong, ya kan. Jadi paling pas apa? Ya udah deh, ekonomi kan. Ekonomi paling keren di mana? Katanya sih FEUI, Universitas Indonesia. Daftar dong, ya kan. Akhirnya dapetnya karena harus ada 3 pilihan, gue dapetnya kriminolog, jadi kriminalitas. Gunanya kriminalitas di FISIP waktu itu. Akhirnya banting setir, ngambil kuliah dulu di tempat lain, terus habis itu masuk lagi UI untuk akhirnya nerusin ekonomi. Gue hidup waktu itu memang banyak untuk orang lain. Bahkan untuk bekerja pun demikian. Apa ya? Waktu itu kan ada Pakto, bank lagi mulai berkembang ya. Student banker, termasuk yang terbaik. Gue termasuk orang pertama yang dikirim buat belajar mengenai perbankan, mempelajari yang namanya Basel Accord. Dan sepanjang perjalanan ini nggak kayak sekarang udah ada buku Yours, buku lo gitu ya. Bukunya Yoris, Wina yang banyak sekali memperkaya paradigma. Kagak ada sob. Jadi waktu itu semua orang pada bilang, lo gila keluar dari bank. Iya dah, keluar aja. Kenapa? Nggak kerasa. Padahal profesi keren. Banker man. Sob, keren. Keren. Dan itu udah teratur kalau lo sekarang it is expected, ngerti nggak? Kalau lo sekarang di sini in 5 years time if you do well, lo sekarang asisten manager, tahun depan lo manager, tahun depan lagi senior manager, tahun depan lagi asisten vice president, tahun depan lagi vice president. Udah expected. But I couldn't feel a thing. Gue nggak ngerasa apa-apa. It's not me. Dan akhirnya ada 3 kata yang senantiasa berulang di kepala gue setiap kali gue coba refleksi. 1, people. I love talking to people. I love chatting like this gitu kan. People ya. Dan people tuh I love being with people. I love talking to them. But how can I make money out of that? And I found the second word that comes into mind. That is passion. Ngerti gak? So throughout that 12 years of being a headhunter, gue belajar mengenai people dan gue belajar mengenai passion. Tambah satu lagi, performance. Bahwa kalau lo people, cuman people aja, nggak akan keluar kalau lo nggak tahu passion lo. Passion kalau tidak ada kreasinya, it's like lo mirip banget kayak lo happy sendiri. Tapi orang lain nggak dapat keuntungan atas keberadaan lo. Di situ makanya dibutuhkan performance. Baru habis itu gue mencoba banyak hal, experimenting a lot. Passion itu bukan apa yang lo pikirkan, tapi apa yang lo rasakan. Itu produk hati, bukan produk pikiran. Jangan belum mulai apa-apa, kayak sebagian besar orang yang menghuni gedung-gedung itu yang gue khawatirkan, itu yang ditanya, lo mau bayar gue berapa? Kalau lo masih attitude-nya seperti itu,